kita adalah orang-orang yang dirindukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pertanyaannya, sudahkah kita membalas kerinduan dari rindunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita? Maka pertanyaan ini perlu kita jawab dalam diri kita masing-masing. Kalau seandainya pun kita belum membalas kerinduan, maka momentum bulan Sya'ban ini, yang mana bulan ini merupakan bulannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga bulan dianjurkan kepada kita untuk senantiasa memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jadikan momentum bulan Sya'ban ini sebagai momentum kita untuk lebih mengenal kepada sosok baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membaca sirah-sirah perjuangan beliau, membaca bagaimana kehidupan beliau. Itulah yang akan menjadikan kita sampai untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati para admin, teman-teman dari sahabat hijrah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berikan keistiqomahan kepada kita semua, dan Allah senantiasa berikan taufik kepada kita untuk senantiasa haus dengan ilmu pengetahuan. Akan tetapi juga yang paling penting adalah kita haus dengan ilmu-ilmu Al-Quran dan juga ilmu-ilmu syar'i yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan, menjadikan kita adalah golongan orang-orang yang senantiasa mencintai dengan kecintaan kita terhadap ilmu. Amin. Baik, tidak memperpanjang mukaddimah, kita akan masuk pembahasan inti, bahwasanya kita akan membahas pada malam yang berbahagia ini menjemput cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, meraih cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran. Sebelum kita membahas tentang inti daripada pembahasan, kita berintrospeksi diri, muhasabah, bahwasanya kita sebentar lagi akan bertemu dengan bulan yang sangat agung, dengan bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan, yang mana kurang lebih mungkin sekitar 12 hari lagi kita akan bertemu, kita akan diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka momentum bulan Sya'ban ini menjadi momentum persiapan kita untuk menuju Ramadan. Karena tidak bisa segala sesuatu itu kita langsung melaksanakannya tanpa ada persiapan yang matang, tanpa ada persiapan yang siap. Seseorang yang ingin mengikuti event ataupun mengikuti perlombaan ataupun ingin menampilkan sesuatu, maka pasti mereka mempersiapkan hal tersebut jauh-jauh hari. Begitu juga dengan Ramadan, yang sebentar lagi semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Maka kita harus persiapkan momentum untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan, yaitu dalam keadaan kita sudah siap untuk menyambut bulan dan tamu istimewa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga keistimewaan yang ada di bulan suci Ramadan, yang mana ini mungkin akan menjadi pembahasan kita pada malam yang berbahagia ini. Bulan suci Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan suci Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran hudan lin-nas, yang mana Al-Quran itu menjadi petunjuk untuk umat manusia. Hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjadi pembeda antara umat yang terdahulu dengan umat yang saat ini. Maka kita mengambil daripada ayat ini bagaimana kita harus senantiasa menjadikan bulan Ramadan itu bulan kedekatan kita dengan Al-Quran. Momentum kita untuk bisa lebih dekat dengan Al-Quran. Dikatakan oleh para ulama bahwasanya ketika masuk bulan Ramadan tidak menjadikan kita itu lebih dekat dengan Al-Quran, maka butuh bulan apa lagi? Tidak ada bulan yang lain yang bisa menghantarkan kita untuk bisa dekat dengan Al-Quran melainkan bulan suci Ramadan. Maka kita harus introspeksi diri, harus kita siapkan dari sekarang. Kalau seandainya bulan Ramadan tidak mampu menjadikan kita sebagai ahlul Quran, orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, maka kita mau mencoba di bulan apa lagi? Kesempatan yang besar, Allah membukakan semua pintu surga
Allah menutupkan semua pintu neraka, Allah membelenggu para syaitan yang mengganggu kita untuk biar kita bisa fokus di bulan suci Ramadan. Maka dengan momentum yang seperti ini, kalau kita nggak bisa dekat dengan Al-Quran, kalau kita nggak bisa beramal soleh dengan sebaik-baiknya, kalau kita nggak bisa beramal soleh dengan sebanyak-banyaknya, maka pertanyaannya, kita mau beramal di bulan apa? Bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengobralkan sebesar-besarnya obralan. Allah menjadikan amal sunnah seperti amal wajib. Amal wajib bahkan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti 70 amalan wajib di selain bulan suci Ramadan. Maka ini momentum yang perlu kita siapkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kita ke dalam bulan suci Ramadan. Kita membahas tentang bagaimana kita bisa dekat kepada Allah melalui Al-Quran. Kita mengambil dari satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga di antara manusia. Allah itu punya keluarga di antara para manusia. Qalu man hum ya Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, siapakah mereka yang dikatakan sebagai keluarganya Allah di antara manusia? Qala, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ahlul Quran hum ahlullahi wa khassah. Keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam kalangan manusia adalah mereka ahlul Quran. Hum ahlullahi wa khassah. Mereka lah keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di kalangan manusia wa khassah. Dan mereka juga termasuk hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu ahlul Quran? Ahlul Quran adalah mereka yang senantiasa dekat dengan Al-Quran. Mereka yang senantiasa membaca Al-Quran. Mereka yang senantiasa membantu orang-orang yang senantiasa bisa dekat dengan Al-Quran. Mereka yang senantiasa mengamalkan kandungan-kandungan yang termaktub yang disampaikan di dalam Quran. Setelah kita mengetahui orang yang dikategorikan oleh Allah, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi keluarga Allah, itu dipastikan orang tersebut orang yang mempunyai kedekatan yang sangat kuat dengan Allah Subhanahu. Terus yang menjadi pertanyaannya, bagaimana? Kita sudah mengetahui bahwasanya orang yang paling dekat dengan Allah itu adalah ahlul Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran, mengaji Al-Quran, tilawah Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Bagaimana kiat-kiat kita bisa menjadi ahli Quran? InsyaAllah pada kesempatan yang berbahagia ini, karena waktu yang singkat, kita hanya menjelaskan 3 cara bagaimana kita untuk bisa menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi orang yang dikategorikan, yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi keluarganya Allah di antara kalangan manusia. Yang pertama, caranya senantiasa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doanya? Salah satu doa yang sering kita amalkan sebagaimana yang diajarkan oleh guru-guru kita, Allahumma ij'alna min ahlil Quran. Atau kalau seandainya kita ingin mendoakan untuk keturunan kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, ataupun untuk saudara-saudara kita, itu boleh ditambahkan. Allahumma ij'alna wa auladana wa ikhwanana wa dzurriyyatana min ahlil Quran. Ya Allah, jadikanlah diriku, jadikanlah keturunanku, jadikanlah anak-anakku, jadikanlah saudara-saudaraku min ahlil Quran, daripada golongan ahli Quran yang mereka senantiasa dekat dengan Al-Quran. Alladzina hum ahluka wa khassat, yang mana mereka adalah golongan orang-orang yang menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga golongan daripada hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kiat pertama adalah senantiasa kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tidak cukup hanya berdoa, tapi kita sudah memulai berikhtiar untuk bisa dekat dengan Al-Quran, merutinkan membaca Al-Quran. Sehari misalkan kita mentargetkan tidak melewatkan satupun hari, melainkan saya harus tilawah Al-Quran, melainkan saya sudah harus membaca Al-Quran. Itu harus dibiasakan. Di samping kita berdoa. Dan karena doa, kalau seandainya tidak dibarengi dengan ikhtiar kita, dengan usaha kita, maka itu kebohongan insya Allah. Kita hanya meminta tapi tidak ada
action daripada kita untuk bisa mewujudkan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa berikan taufik, berikan hidayah kepada kita agar kita senantiasa Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang dikategorikan oleh Rasulullah SAW menjadi ahlullah, menjadi ahlul Quran, hum ahlullah mukhasab, menjadi bagian daripada golongan ahli Al-Quran yang senantiasa mengamalkan isi kandungan daripada Al-Quran. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama kita senantiasa memperbanyak selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjadikan Al-Quran sebagai agenda utama dalam kehidupan kita. Ya, ini buah daripada tadi sudah berdoa, maka yang kedua caranya adalah bagaimana kita berusaha di setiap hari itu harus dekat dengan Al-Quran. Menjadikan Al-Quran itu sebagai prioritas utama. Kalau kata guru kami bahwasanya jangan kita membaca Al-Quran itu di waktu luang. Akan tetapi luangkan waktu untuk Al-Quran. Ada waktu khusus yang mana di waktu itu tidak kita isi dengan segala hal yang lain, tapi diisi dengan fokus Al-Quran. Apakah itu membaca Al-Quran, ataukah itu menghafal Al-Quran, ataukah itu mengkaji Al-Quran, ataukah di situ kita senantiasa mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Itu kita luangkan satu waktu khusus untuk Al-Quran. Dan biasanya para ulama mengingatkan ataupun menyampaikan, memberikan waktu tersebut itu kita manfaatkan di waktu yang dimana di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keberkahan. Yang mana dikatakan oleh para ulama bahwasanya ada 4 waktu yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan yang sangat luar biasa pada 4 waktu tersebut. Yang pertama, qabla subuh. Waktu sebelum subuh, atau lebih dikenal kalau dalam Al-Qur'an itu waktu sahur. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Waktu sahur senantiasa kita manfaatkan. Bangun jangan ketika pas azan subuh, dan usahakan 15 menit ataupun 20 menit kita sudah bangun sebelum azan subuh dan memperbanyak berdoa dan beristighfar di waktu tersebut. Karena waktu sebelum subuh itu adalah waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ba'da subuh, waktu setelah salat subuh. Waktu setelah salat subuh sampai masuk waktu isyraq, sampai waktu syuruk. Ya, itu memperbanyak kita beramal, memperbanyak amal-amal soleh, berzikir, beristighfar, berdoa, tilawah Al-Quran dan lain sebagainya. Itu di waktu setelah subuh. Dan ada yang mengatakan bahwasanya tidaklah seseorang yang ketika subuhnya berjamaah, kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai waktu syuruk, kemudian mereka melaksanakan 2 rakaat salat isyraq, melainkan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada mereka seperti pahalanya orang yang melaksanakan haji yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu luar biasa pahala yang Allah berikan kepada mereka yang senantiasa memanfaatkan waktu-waktu yang di dalamnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum subuh dan waktu setelah subuh. Kemudian 2 waktu lainnya qabla al-maghrib wa ba'da al-maghrib. Waktu sebelum maghrib, dan juga yang keempat adalah waktu setelah maghrib, atau kalau masyhur dalam hadis dikatakan al-waktu ma bainal isya'ain, waktu di antara 2 isya, yaitu di antara ba'da maghrib dan juga sampai masuk waktu isya. Para ulama mengatakan, menekankan kepada kita untuk memanfaatkan 4 waktu ini. Dan kalau seandainya pun kita belum bisa memaksimalkan ke-4 waktu, itu paling tidak 1 waktu, yaitu waktu antara ba'da maghrib dan ba'da isya. Kita isi waktu itu untuk senantiasa beramal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan. Dikatakan bahkan para ulama, jangan sampai waktu itu kita buang untuk hal yang sia-sia. Misalkan kita di waktu ba'da maghrib asik ngerumpi, curhat, ataupun nauzubillah kita menggibah, kita membicarakan orang, itu dihindari. Dan bahkan kata para ulama bahwasanya tinggalkan hal-hal dunia, nonton TV, main HP, main game dan lain sebagainya itu di waktu ba'da maghrib, karena itu waktu yang sangat Allah berkahi. Jadi kita isi dengan tilawah Al-Quran, dengan berzikir, dengan tadarus dan lain sebagainya. Itu dikatakan oleh para ulama bahwasanya ketika mungkin di masa yang lalu kita
orang yang nakal, orang yang jahat, banyak melakukan kesalahan, itu salah satu cara untuk menutupi kesalahan-kesalahan kita itu untuk senantiasa memanfaatkan waktu antara maghrib dan isya. Itu untuk bisa menutupi kesalahan-kesalahan kita di masa yang telah berlalu. Maka manfaatkan 4 waktu ini untuk senantiasa kita isi dengan kebaikan. Dan salah satu kebaikan yang bisa kita isi di waktu tersebut memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak tilawah Al-Quran, memperbanyak mengkaji Al-Quran, ataupun dengan ilmu-ilmu dan juga kebaikan-kebaikan lainnya. Itu yang kedua, yaitu menjadikan Al-Quran untuk kita bisa menjadi ahlul Quran adalah menjadikan Al-Quran itu sebagai agenda utama, sebagai prioritas utama di dalam kehidupan ini. Seakan-akan ketika kita belum tilawah Al-Quran itu ada satu hal yang hilang dari kehidupan kita, ada satu hal yang kurang dari kehidupan kita. Bagaimana kita harus sampai kepada derajat tersebut. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita mampu giat untuk bisa menjadi ahlul Quran, berusaha untuk memahami dan mentadabburi Al-Quran. Setelah kita tadi berdoa, kemudian menjadikan Al-Quran sebagai prioritasnya, ketika kita sudah dekat dengan Al-Quran, kita mencoba untuk memahami ayat-ayat yang termaktub di dalam Al-Quran, kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Karena semua permasalahan kita, jawabannya itu ada di dalam Al-Quran. Sebagaimana tadi sudah kita bacakan di awal permulaan kajian kita, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas. Al-Quran itu menjadi petunjuk. Ketika kita punya masalah, jalan keluarnya, jawabannya itu ada dalam Al-Quran. Saya kasih contoh, ketika kita punya masalah, dan sebagai orang yang beriman, sebagai manusia, apalagi kita adalah orang mukmin, itu nggak bisa terhindar dari yang namanya ujian, dari yang namanya cobaan, dari yang namanya musibah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengira ketika kalian sudah diciptakan, kemudian kalian mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa hum la yuftanun, kalian gak diuji? Itu sesuatu yang mustahil. Ketika kita sudah diciptakan oleh Allah dan posisi kita itu di dunia, dan kita adalah orang-orang yang beriman, maka kita akan ada ujiannya. Dan setiap ujian itu berbeda-beda. Ujian anak nggak sama seperti ujiannya teman-teman. Begitupun sebaliknya, ujian teman-teman nggak sama seperti ujiannya. Sesuai dengan standar dan kemampuan masing-masing. Jadi ketika kita mendapatkan ujian, yang harus termensi di dalam diri kita bahwasanya kita memang layak untuk diuji. Karena memang kita hidup di dunia. Dan dunia ini tempatnya ujian. Dunia ini tempatnya musibah. Dunia ini tempat kita diuji kesabaran dan juga banyak hal-hal yang mendapatkan ujian. Terus bagaimana cara kita menyikapi daripada ujian yang Allah berikan? Kita nggak bisa memohon kepada Allah untuk tidak diberikan ujian. Yang bisa kita minta kepada Allah, bagaimana cara saya menyikapi ujian daripada ujian yang telah Allah berikan kepada kita. Yang pertama, mindset kita. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian, itu Allah langsung menjelaskan bagaimana cara untuk mendapatkan jalan keluarnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa Ta'ala gak mungkin memberikan ujian di atas kemampuan hambanya. Jadi ketika kita mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan, mendapatkan musibah, itu yang harus kita tanamkan, yang harus kita mindset dalam diri kita. Ya karena Allah tahu bahwasanya ujian ini memang saya yang mampu untuk melaluinya. Kenapa ujian ini, ujian anak, nggak diberikan kepada teman-teman? Ya karena anak yang mampu untuk melewati ujian ini. Begitupun sebaliknya, ujian teman-teman nggak diberikan kepada anak, karena memang teman-teman yang mampu untuk melalui daripada ujian yang telah berikan. Itu yang harus kita tanamkan. Kemudian yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ujian, tadi yang pertama bahwasanya kita meyakini bahwasanya ujian yang Allah berikan itu pasti mampu kita untuk melewatinya. Karena memang kita orangnya. Ketika Allah memberikan ujian ini, ya karena kan kita memang orang yang berhak untuk menerima ujian tersebut. Kemudian yang kedua, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Pada setiap ujian, pada setiap kesukaran, pada setiap kesempitan, itu akan ada jalan keluarnya. Jadi yang harus kita tanamkan,
sebesar-besar apapun ujian, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan jalan keluarnya. Allah Subhanahu wa taala akan mengakhiri daripada ujian tersebut. Dan Masya Allah, i'jaznya Al-Quran, mukjizatnya Al-Quran itu sangat luar biasa. Allah menyebutkan inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Allah mengulang 2 kali kalimat ini, menandakan bahwasanya dikatakan, ditafsirkan oleh para ulama, setidaknya satu ujian yang Allah berikan kepada kita itu mendapatkan 2 jalan keluarnya. Satu kesulitan yang Allah berikan kepada kita itu mendapatkan 2 jalan keluarnya. Satu kesedihan yang Allah berikan kepada kita itu setidaknya mendapatkan 2 kebahagiaan, bagian pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang harus kita tanamkan ketika Allah memberikan ujian. Dan yang terakhir, bagaimana solusi ketika kita mendapatkan ujian daripada Allah? Itu semuanya ada dalam Al-Quran. Maka ketika kita menjadikan Al-Quran itu sebagai huda linnas, petunjuk, maka gak akan ada kegalauan di dalam ini, gak akan ada kesedihan, gak akan ada merasa diri kita banyak masalah. Karena semuanya ketika Allah berikan ujian, jawabannya juga Allah sudah siapkan. Di mana? Di dalam Al-Quran. Maka semakin dekat dengan Al-Quran, maka akan semakin mendapatkan kebahagiaan kita dalam kehidupan ini. Yang ketiga, cara untuk menyelesaikan masalah daripada pemberian Allah, ujian, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, dengan senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, dan barang siapa orang yang senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjadikan semua permasalahan itu jalan keluar. Jadi semuanya, semua permasalahan kita, semua ujian kita, semua apapun kendala kita, itu semua jawabannya Allah telah mencantumkan di dalam Al-Quran. Maka pertanyaannya, sudahkah kita bisa dekat dengan Al-Quran? Maka semakin kita dekat dengan Al-Quran, maka semakin kita mendapatkan banyak kebahagiaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu kiat-kiat kita agar kita bisa menjadi ahlul Quran, yang mana ahlul Quran adalah ahlullah, mereka adalah keluarganya Allah, orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, selalu memperbanyak berdoa, kemudian menjadikan Al-Quran sebagai agenda utama, sebagai prioritas utama dalam kehidupan ini. Kemudian yang terakhir, senantiasa memahami dan mentadabburi ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Quran. Kemudian sedikit kita melanjutkan karunia ataupun kemuliaan yang Allah berikan kepada kita ketika kita menjadi ahlul Quran. Saya percepat juga, banyak tidak perpanjang penjelasan. Yang pertama, kita akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti ketika kita di yaumil akhir kelak disidangkan kita di hadapan Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan yuqalu li sahibil Quran, akan diperintahkan kepada mereka yang sahibul Quran, yang senantiasa di dunia menyibukkan diri mereka dengan Al-Quran, apa? Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya. Bacalah dan tartilkanlah serta naiklah sebagaimana engkau mentartilkan bacaan tersebut, ayat tersebut ketika dulu di dunia. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin takraw. Karena posisimu nanti di surga Allah, derajatnya sesuai di ayat terakhir yang bisa engkau bacakan di hadapan. Jadi kita mendapatkan kemuliaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita mampu menjadi ahlul Quran ketika kita di dunia. Kemudian yang kedua, kemuliaan yang Allah berikan kepada kita ketika kita menjadi ahli Quran, menjadi sahibul Quran, adalah kemuliaan kita bisa memberikan kemuliaan, mahkota kemuliaan kepada kedua orang tua kita. Mungkin ketika kita di dunia, kita belum mampu memberikan kebahagiaan kepada kedua orang tua kita. Maka usahakanlah. Setidaknya ketika di dunia belum mampu secara maksimal memberikan kebahagiaan kepada kedua orang tua kita yang sudah berlelah-lelah dari kecil kita, mendidik kita, merawat kita, menyusui kita, menafkahi kita. Ketika kita masih di dunia belum mampu maksimal memberikan kebahagiaan kepada mereka, maka tekadkan, kuatkanlah dalam diri kita, berazam, saya harus bisa memberikan kebahagiaan yang jauh lebih abadi, yang lebih hakiki nanti di
akhiratnya Allah, mampu memberikan jubah kehormatan, mampu memberikan mahkota kepada kedua orang tua. Dan dikatakan dalam sebuah hadis yang panjang, yang saya ringkas bahwasanya jubah itu harganya kalau dihargakan, nilainya itu senilai jauh lebih berharga dunia dan seisinya. Dan mahkota yang akan diberikan kepada kedua orang tua kelak dari anak yang hari ini di dunia menjadi ahlul Quran adalah mahkota yang sinarnya, yang cahayanya itu jauh lebih bersinar daripada cahaya matahari. Masya Allah, begitu luar biasa jaminan serta kemuliaan yang Allah berikan kepada kita ketika kita di dunia mampu menjadi ahlul Quran. Kemudian yang ketiga, mampu memberikan syafaat kepada 10 anggota keluarganya. Masya Allah, Allah menjadikan Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, barang siapa yang di dunia membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, kemudian dia menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran, mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan kesempatan kepada orang tersebut untuk bisa memberikan syafaat kepada 10 anggota keluarganya yang mana mereka sudah dipastikan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu. Jadi kita punya pegangan, punya kesempatan untuk bisa memberikan syafaat kepada anggota keluarga kita dengan kita menjadi bagian daripada ahli Quran ketika kita. Kemudian yang selanjutnya, fadilah yang Allah berikan. Ini mungkin menjadi pembahasan terakhir pada pertemuan ini sebagai pengantar. Semoga mungkin nanti kita akan sharing. Fadilah, ada 2 fadilah di antara banyaknya fadilah yang Allah berikan kepada para penghafal Al-Quran, kepada ahlul Quran. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat, akan mengangkat suatu kaum tersebut dengan Al-Quran. Ini fadilah yang sangat besar. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam suatu hadisnya, Innallaha yarfa'u bihadzal Qur'ani aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Quran dan juga menghinakan kaum yang lain dengan Al-Quran. Siapa orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Quran? Yaitu mereka yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, menjadikan Al-Quran itu sebagai pemimpin, menjadi imamnya, menjadi pedoman hidup. Maka Al-Quran yang akan membimbing, maka Al-Quran yang akan menuntunnya menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ayat yang sudah kita bacakan tadi, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini itu bisa memberikan kebahagiaan yang sangat besar, menjanjikan kebahagiaan yang sangat besar kepada kita. Wa yubashshirul mu'minin, dan menjadi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, anna lahum ajran kabir. Alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabir. Bagi mereka yang mengerjakan kebaikan, dan ketahuilah mereka akan mendapatkan banyak kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yad'u bihi akharin. Kemudian dengan Al-Quran juga Allah menghinakan kaum lain. Tadi ketika orang yang diangkat derajatnya Allah, orang yang dimuliakan oleh Allah dengan Al-Quran, ada orang yang menjadikan Al-Quran itu imam. Al-Quran senantiasa berada di depannya. Dia senantiasa mengikuti kehidupannya, tuntunan kehidupannya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Al-Quran, sehingga Al-Quran yang menuntun langkahnya menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wa yad'u bihi akharin. Orang yang senantiasa dihinakan oleh Al-Quran adalah orang yang menjadikan Al-Quran itu di belakangnya. Khalf, menjadikan Al-Quran itu berada di belakangnya. Maka dengan perbuatan tersebut, dengan sikapnya orang tersebut terhadap Al-Quran seperti itu, maka Al-Quran yang akan menyetirkan orang tersebut menuju kepada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menjadikan Al-Quran itu di belakang kita. Kita berbuat seenaknya di dunia tanpa memperhatikan apa yang ketentuan-ketentuan yang telah ada di dalam Al-Quran. Dan ada satu ayat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ketika kita membaca dengan penuh tadabburan, kita membaca dengan penuh memaknai akan makna dari ayat tersebut,
maka dipastikan kita bisa meneteskan air mata. Itu termaktub di dalam Al-Quran surah Toha ayat 124. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa orang yang berpaling dari Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kehidupan dia di dunia itu kehidupan yang sempit. Seakan-akan banyak masalah yang dia dapatkan ketika di dunia. Menjadikan ketika ada ujian seakan-akan nggak punya jalan keluar. Itu bagian daripada hinaan, bagian daripada azabnya seseorang yang jauh daripada Al-Quran. Barang siapa yang mengingkari, tidak memperhatikan Al-Quran, maka Allah akan menjadikan kehidupannya kehidupan yang sempit. Walahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kemudian nanti ketika di yaumil akhir kelak, orang tersebut akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan buta, gak bisa melihat. Kemudian orang tersebut mengatakan dalam lanjutan ayatnya, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Rabb, ya Allah, mengapa hari ini engkau kumpulkan kami, engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta, wa qad kuntu basira. Padahal dulu kami ketika di dunia, kami termasuk golongan orang-orang yang bisa melihat, ya Rabb. Kenapa hari ini engkau butakan mata kami? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab daripada pertanyaan orang tersebut. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikianlah dulu ketika kami memberikan Al-Qur'an, memberikan peringatan, menurunkan ayat-ayat kami kepada kalian, fanasitaha, kalian melupakan daripada ayat-ayat tersebut. Wa kadzalika al-yawma tunsa. Dan begitu pun hari ini kami melupakan kalian. Teman-teman, kalau seandainya kita bayangkan ketika kita di dunia mungkin dilupakan oleh orang-orang tersayang kita, oleh orang-orang yang kita cintai, itu masih ada kemungkinan kita mendapatkan kasih sayang dari orang lain. Tapi bayangkan ketika nanti di yaumil akhir kelak Allah Subhanahu wa taala melupakan kita, kepada siapa kita harus berlindung? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat ini, kadzalika atatka ayatuna fanasitah. Demikianlah kami memberikan pelajaran kepada kalian ketika kami dulu memberikan ayat-ayat Al-Quran, kalian melupakan, maka hari ini kami pun melupakan kalian. Maka na'udzubillah min dzalik, semoga kita tidak termasuk daripada golongan-golongan orang yang senantiasa mengabaikan Al-Quran. Tapi kita ambil Al-Quran untuk kita menjadikan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu pembahasan singkat yang bisa kami sampaikan, Al-Fakir sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat buat Al-Fakir, menjadi nasihat, menjadi renungan kepada Al-Fakir sendiri dan juga umumnya kepada teman-teman. Atas segala kesilapan dan kesalahan itu datangnya daripada Al-Fakir yang masih kurang ilmunya, dan segala kebaikan dan kebenaran itu mutlak datang daripada pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri pembahasan ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.